Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, segala puja dan puji hanyalah milik Allah yang telah menghimpun kita dalam sebuah acara yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah. Semoga Allah yang telah mencerahkan rahmat hidayah inahnya kepada kita, baik nikmat jasadiyah maupun nikmat rohiyah, senantiasa Allah tambahkan, semakin hari tambah kebaikan, dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya seperti cintanya kepada dirinya sendiri. Nabi yang sangat mencintai kita seperti cintanya kepada keluarganya. Betapa tidak ketika para malaikat siap menyambutnya, pintu surga dibukakan untuknya dan pintu neraka ditutup darinya, beliau tetap menangis, menangis dan menangis. Sampai-sampai Allah mengirim malaikat Jibril bertanya kepadanya, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, lima tabki? Keselamatan untukmu wahai kekasih Allah, keselamatan untukmu wahai utusan Allah, kenapa Anda menangis? Rasulullah hanya berseru, Ya Jibril, ummati, ummati, ummati. Bagaimana nasib umatku hai Jibril? Bagaimana nasib umatku hai Jibril? Bagaimana nasib umatku hai Jibril? Ternyata Rasulullah menangis, tidak merisaukan dirinya, tidak merisaukan keluarganya, karena beliau dijamin selamat dunia akhirat. Keluarganya keluarga yang suci. Yang beliau risaukan adalah umatnya. Ummati, ummati. Dan kita ini adalah bagian dari umatnya. Betapapun beliau belum pernah berjumpa dengan kita, beliau merisaukan kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan seluruh bangsa ini, kaum muslimin semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan Allah, problematika kita banyak, masalah di negeri ini banyak. Dari dekadensi moral, masalah korupsi, masalah ekonomi, masalahnya banyak. Tapi kalau kita telusuri jawabnya dari permasalahan-permasalahan itu, yang pertama adalah permasalahan iman. Iman yang ada dalam kalbu kita, iman yang ada pada setiap umat ini. Umat-umat terdahulu telah menjadi contoh dan teladan. Bagaimana kaum Nabi Nuh yang kafir akhirnya binasa. Bagaimana Raja Fir'aun betapa menjadi raja akhirnya harus binasa. Namrud pun binasa. Bahkan keluarga Nabi Nuh, istrinya, anaknya Kanaan pun binasa karena tidak beriman. Allah berfirman, ketika kaum Yunus tadinya ditimpa musibah, bencana karena kekufurannya, maka mereka kemudian beriman. Allah abadikan dalam surah Yunus ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafaha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum 'adzabal khizy fil hayatid dunya wa mata'nahum ilahin. Kenapa suatu kaum itu, suatu kampung itu, suatu negara itu tidak beriman sebagaimana imannya kaum Yunus? Lamma amanu,
ketika kaum Yunus itu beriman, kasafna anhum adzabal khizy. Kami singkap, kami hilangkan penderitaan, musibah, kekeringan yang menimpa mereka. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia musibahnya Allah angkat. Allah berikan solusi. Wa matta'nahum ila hin. Dan kami berikan kenikmatan sampai batas waktu yang ditentukan. Ini solusi yang pertama. Ketika negeri itu beriman, maka Allah akan singkapkan segala musibah dan bencana itu. Baik dekadensi moral, masalah korupsi. Pejabat yang beriman tidak akan korupsi. Rakyat yang beriman akan taat. Masalah ekonomi, Allah curahkan keberkahan dari langit dan bumi kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam firman-Nya yang dijamin kebenarannya, "Dzalikal kitabul la raiba fih." Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah memberikan wejangan kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri, penduduk suatu negara, suatu kampung beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Niscaya kami turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Langitnya menurunkan berkah dengan perintah Allah. Hujan sesuai dengan porsinya. Kebanyakan hujan, banjir. Langitnya berkah. Ketika butuh panas, Allah berikan panas matahari tanpa membayar. Allah berikan keberkahan. Apa susahnya bagi Allah menghentikan hujan di negeri ini? Kalau negeri ini mau beriman dan bertakwa. Tetapi ketika negeri ini jauh dari keimanannya kepada Allah, lebih mengandalkan akal. Solusi akal yang dicontohkan Kanaan sudah terbukti gagal. Bagaimana Kanaan ketika dipanggil ayahnya, "Ya bunayya rakam ma'ana wa la takum mal kafirin." Hai anakku, ayo ikut bersama ayah, jangan bersama orang-orang kafir. Akhirnya Kanaan justru membantah perintah bapaknya sebagai seorang nabi utusan Allah. Aku akan naik ke atas bukit itu, wahai ayah. Aku akan naik ke atas pohon bersama ibu. Sungguh sedih sekali. Pemirsa, jangan kemana-mana. Saya akan kembali lagi sesaat lagi. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Baik, pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah. Tadi Kanaan ketika dipanggil-panggil oleh ayahnya justru membantah, menawarkan solusi akal. Padahal ternyata solusi akal ini tidak ada manfaatnya di hadapan Allah ketika meninggalkan iman. Sa'awi ilal jabali ya'simuni, aku akan naik ke atas bukit yang melindungi aku. Ternyata bukit pun tenggelam. Naik ke atas pohon, pohon pun tenggelam.
Tidak ada yang bisa melawan takdir Allah, kekuasaan Allah. Maka ketika itu begitu sedih Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya tenggelam, istrinya tenggelam. Rob, engkau berjanji akan menyelamatkan keluargaku. Innahu laisa min ahlik, kata Allah. Itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghair salih. Tidak termasuk orang-orang yang beramal saleh. Kembali lagi kita solusi ketakwaan. Langit turun berkah kalau kita bertakwa. Setelah keimanan, ketakwaan. Bumi pun jika kita beriman, bertakwa, Allah akan turunkan keberkahan. Dari langit, Allah munculkan keberkahan dari bumi. Lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah sehingga bumi tidak berkah. Apa susahnya bagi Allah untuk menyerap air hujan yang turun ke dalam bumi? Setelah itu Allah tumbuhkan beraneka ragam tumbuh-tumbuhan dengan buahnya, sehingga berkah. Bagaimana negeri agraris ini, impor beras, impor bawang, impor cabai, harganya melambung tinggi karena kurang berkah. Pedagangnya kurang amanah, tidak beriman, tidak bertakwa, menimbun. Man ghassa laisa minna, man ihtakara laisa minna. Orang yang menipu, menimbun bukan termasuk umatku, kata Nabi. Sayang seribu sayang, ketika negeri ini dihuni, baik pejabatnya, rakyatnya kurang beriman, maka keberkahan dari langit maupun dari bumi tidak akan muncul. Maka solusi yang kedua adalah bertakwa. Yang ketiga, bagaimana kalau kita sudah terlanjur berbuat maksiat? Tadinya kurang iman, kurang takwa. Allah berikan solusi yang berikutnya. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nabi yang mencontohkan, Nabi yang suci, yang mulia, yang dijamin maksum, tetap beliau menyontohkan kepada kita untuk bertaubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku dalam genggamannya, la astaghfiru rabbi kulla yawmin mi'ata marrah. Aku bermohon ampun kepada Allah setiap hari sampai 100 kali. Ada riwayat 200 kali. Beliau dijamin suci. Istighfar tidak cukup, karena sudah terlanjur berbuat salah, bertaubat, hentikan kemaksiatan. Wadbi sayyatal hasanata tamhuha. Yang buruk ikuti dengan yang baik, niscaya akan menghapuskan. Dalam sebuah riwayat, beliau dalam satu majelis membaca istighfar sampai 100 kali. Ini istighfar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabb, ampunilah dosaku dan berikan taubat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Beliau ulang-ulang istighfar dalam satu majelis sampai 100 kali. Bayangkan satu majelis. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabb, ampunilah dosaku, berikan taubat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Kasih sayang Allah akan Allah limpahkan pada hambanya yang bertaubat, bermohon ampun kepadanya. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka mau bertaubat kepada Allah. Kalau dulu tidak turun musibah karena ada Rasulullah di tengah-tengahnya, bagaimana zaman sekarang? Selain beristighfar, kalau dulu ada Rasulullah,
Sekarang hidupkan sunnah Rasul. Perbanyak salawat kepada Nabi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji, adfata ya jiratal alamin, ya uhelal judi wal karami, ya uhelal judi wal karami. Sekali salawat Allah curahkan 10 rahmat. Sekali salawat Allah angkat 10 derajat. Sekali salawat Allah hapuskan 10 dosa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bahkan ada malaikat-malaikat khusus yang membawa salawat ini. Wa anta fihim. Kalau dulu ada Rasulullah di tengah-tengah kita, kita hadirkan Rasulullah dalam hati kita. Kalau kita sudah mencintai Rasulullah, Rasulullah ada di tengah-tengah kita, dalam kalbu kita, dalam hati umat. Para pejabat yang mencintai Rasulullah akan mengikuti bagaimana Rasulullah memimpin umat. Sayyidul qaum khadimuhum, pemimpin umat adalah pelayannya. Sebaik-baik pemimpin yang mencintai rakyat, dicintai rakyat. Mereka yang diamanatin akan menjaga amanahnya, karena Rasulullah adalah Al-Amin yang menjaga amanah. Pun mereka orang-orang kaya menjadi orang-orang kaya yang seperti Rasulullah. Karena Rasulullah adalah seseorang yang sangat dermawan. Betapa tidak, ketika mendapatkan ratusan kambing, ratusan unta, beliau bagi satu-satu kepada orang-orang Badui sampai habis seluruh hartanya. Tinggal baju yang melekat di badan. Datang orang Badui meminta sesuatu, ya Rasul, tuanku minta dan belum kebagian. Rasulullah, dari balik kamar tidak ada lagi kecuali hanya pakaian yang melekat di badanku. Maka ketika itu, subhanallah, peminta ini pun berkata, pakaian Anda juga boleh. Rasulullah menempel di dinding kamarnya sambil memberikan baju itu. Sehingga ketika azan berkumandang, mendirikan sholat, Bilal mengumandangkan qomat, Rasulullah tidak kunjung datang. Kemana itu Rasulullah? Umar memberanikan diri ucap salam kepada Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak bisa keluar. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana. Saya akan kembali sesaat lagi. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Baik, pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah. Sampai di mana Rasulullah begitu dermawannya. Ketika itu baju yang melekat di badan pun disedekahkan. Bagaimana ketika beliau mau mendirikan salat, ternyata subhanallah beliau tidak bisa salat. Karena tidak ada baju lagi. Umar bertanya, ya Rasulullah, apa ini perintah Allah? Rasulullah terdiam. Karena saat itu memang bukan perintah Allah. Ini saking dermawannya Nabi. Ini solusi yang berikutnya, yaitu sedekah. Keluarkan sebagian harta kita. Turun ayat, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Wala tabsutha kullal basti.
jangan engkau bentangkan selapang-lapangnya. Fataq'uda maluman mahsura. Niscaya dengan itu engkau akan menjadi tercela dan menyesal. Ketika terlalu dermawan, kita akan menyesal kalau sampai habis semua harta kita. Dan ketika terlalu pelit, medit, bakhil, kita akan tercela. Maka yang terbaik adalah mereka yang berderma tengah-tengah. Wa ibadur rahman, ciri-ciri ibadur rahman. Mereka idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu, tidak terlalu boros dan tidak terlalu bakhil. Sedekah, keluarkan harta kita fi sabilillah. Iman, takwa, istighfar, berselawat, hidupkan sunnah, kemudian sedekah. Tidak kalah pentingnya adalah bermunajat doa. La yaruddul qada illa bid-doa. Tidak bisa menolak bala illa doa, kecuali dengan doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Sungguh-sungguh betapa Rasulullah itu kalau doa beliau angkat tangannya, beliau tundukkan kepalanya. Beda dengan kita, kadang-kadang mengaminkan doa, kepalanya yang naik, tangannya ke bawah. Amin, amin, amin. Aminnya dia tidak sungguh-sungguh. Rasulullah hingga jatuh surbanya sampai beliau teteskan air mata. Doa yang sungguh-sungguh. Yang terakhir adalah jaga shalah dan silah. Karena Allah perintahkan wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kamu dengan sabar dan salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Di penghujung kesempatan ini kita akan bermunajat kepada Allah. Sabda Nabi, barang siapa yang mengawali doanya dengan istighfar Nabi Yunus 3 kali, Allah akan ijabah doa-doanya. Satukan hati dan pikiran, marilah kita bermunajat kepada Allah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah yang Maha Agung akan menerima doa-doa kita semuanya. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, satukan hati, tangan dan pikiran kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ikutin dalam hati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya diriku termasuk hamba-Mu yang zalim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Karim, Ya Rahman ya Rahim, Ya Qawi Hakim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai Allah, tolonglah hamba supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Rabb, karuniakanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Jadikanlah kepada kami anak cucu keturunan yang menjadi permata hati bagi kami. Rabb, kepada siapa lagi kami hendak memohon selain kepada Engkau ya Allah? Kemana lagi kami hendak meminta selain kepadamu? Engkaulah tujuan kami, Engkaulah harapan kami. Karuniakanlah kepada kaum muslimin ulama-ulama yang bersatu, pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana, pemimpin yang mencintai dan dicintai rakyatnya. Di antara pemirsa Zakat TV ada yang ditimpa penyakit, berikan kesembuhan, baik penyakit lahir maupun batinnya. Ada yang ditimpa masalah, berikanlah solusi dari masalahnya ya Allah. Ada yang dalam kesusahan, berikan kemudahan. Yang dalam kesempitan, berikan kelapangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah saat ini saat ijabahnya doa-doa kami ya Allah. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ampunilah semua dosa-dosa kami, tutupi semua kesalahan kami. Wafatkan kami bersama orang-orang yang terbaik. Wafatkan ibu dan ayah kami bersama orang-orang yang terbaik. Jadikanlah Zakat TV ini menjadi channel yang sangat disayangi umat, yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umat. Rabb, ya mujibas syailin, karuniakanlah kepada kaum muslimin pemimpin yang mencintai umat dan pemimpin yang dicintai umat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.